Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Worse Than Others, Abusive Supervision Effect in Teams. Artikel ini berasal dari Jurnal International Management of Psychology tahun 2018 yang ditulis oleh Shen Zhao, Zhonghua, dan Yong Li. Kemudian saya akan menjelaskan teori-teori dan definisi yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama adalah abusive supervision atau pengawasan yang kasar. Pengawasan yang kasar ini dirancang untuk mengendalikan bawahan atau karyawan dan memberikan tugas yang sewenang-wenangnya, seperti memberikan tugas yang sangat banyak atau yang lainnya. Kemudian seringkali menggunakan otoritas dan kekuasaan untuk mengekang karyawan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan teori yang selanjutnya, yaitu teori Leader Member Exchange atau LMX. Teori LMX ini digunakan untuk meningkatkan hubungan interpersonal antara atasan dengan karyawan, di mana atasan akan memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda pada setiap karyawannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengawasan yang kasar mempengaruhi kinerja individu dalam tim. Kemudian penelitian ini juga mengeksplorasi tingkat moderat, peran tim, tingkat pengawasan kasar, dan proses LMX. Artikel ini menghasilkan 5 hipotesis dari penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan menggunakan teori LMX. Maka dari itu diperolehlah hipotesis-hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, pengawasan yang kasar berhubungan negatif dengan kualitas LMX. Hipotesis 2, kualitas LMX anggota tim individu memediasi hubungan antara pengawasan yang relatif kasar dengan kepuasan kerja serta komitmen afektif terhadap tim. Kemudian hipotesis 3, pengawasan yang kasar dengan tingkat tim memoderasi efek negatif. Kemudian hipotesis 4, LMX tingkat tim memoderasi efek positif. Kemudian hipotesis 5, efek tidak langsung dari pengawasan masing-masing anggota tim. Metodologi penelitian ini menggunakan data 2 gelombang dari 1.479 karyawan di 145 tim kerja dan diuji dengan cross-level moderate mediation yang menggunakan persamaan struktural equation modeling. Alasan pemilihan sampel tersebut karena model penjualan berbasis tim telah diadopsi di semua unit perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian teknis analisis data yang digunakan yaitu confirmatory factor analysis. Ini adalah hasil dari penelitian ini yang menggunakan hipotesis apakah hipotesis tersebut terdukung atau tidak terdukung. Yang pertama, hipotesis 1 terdukung karena model 1 pada tabel 2 menunjukkan bahwa abusive supervision berhubungan negatif terhadap LMX relatif. Kemudian hipotesis 2 juga terdukung oleh tabel 3 yang menunjukkan bahwa efek tidak langsung dari abusive supervision tingkat individu relatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif tim LMX yang signifikan. Kemudian hipotesis 3 juga terdukung karena menunjukkan hubungan negatif antara abusive supervision dan LMX relatif karyawan lebih kuat ketika abusive supervision tingkat tim rendah, tetapi lebih lemah ketika abusive supervision tingkat tim tinggi, seperti yang ditunjukkan di gambar 2. Kemudian hipotesis 4 tidak terdukung karena tabel 2 menunjukkan bahwa setelah memasukkan efek utama, interaksi antara LMX relatif dan tim LMX tidak secara signifikan terkait dengan kepuasan kerja atau komitmen afektif tim. Kemudian yang terakhir, hipotesis 5 juga terdukung karena tabel 3 menunjukkan bahwa abusive supervision dan kepuasan kerja dan komitmen afektif
tim melalui LMX relatif, sehingga hubungan tidak langsung lebih negatif ketika pengawasan kasar tingkat tim rendah. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah menunjukkan bahwa pengawasan yang kasar memberikan dampak negatif pada sikap kerja karyawan melalui proses diferensiasi hubungan. Kemudian dampak negatifnya lebih jelas ketika pengawasan yang kasar tingkat tim secara keseluruhan itu rendah. Adalah keterbatasan dan saran dalam artikel ini. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan temuan dan pengaturan arahan penelitian di masa depan. Desain penelitian bersifat cross-seksional yang membatasi kemampuan kita membuat inferensi kasual, terutama antara penguasaan yang relatif kasar dan RLMX, karena mereka diukur pada waktu yang sama. Kemudian peneliti mendorong penelitian masa depan untuk mempertimbangkan menggunakan desain panel untuk menyelidiki lebih lanjut antara pengawasan yang relatif kasar dan RLMX dari yang berbeda perspektif teoritis. Kemudian ada instrumen penelitian, ya ini ditemukan atau diperoleh dari artikel paper tahun 2000 yang berjudul Consequence of Abusive Supervision. Di antaranya adalah puts me down in front of others, kemudian reminds me of my past mistake and failures. Dan saya sudah memberikan atau men-share dalam slide instrumen-instrumen dalam penelitian ini yang mungkin dapat dibaca oleh teman-teman sekalian, dan saya menambahkan penerjemahan dari instrumen penelitian tersebut. Dan presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin saya kurang memahami materi dari artikel ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem telah diadopsi di semua unit perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian teknis analisis data yang digunakan yaitu confirmatory factor analysis.